Kejadian 20 ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Apakah hati kita semua masih diliputi dengan semangat, sukacita, serta kerinduan untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan khawatir, berkat Allah senantiasa tersedia bagi kita semua, dan berkat itulah yang memampukan kita untuk hidup menjadi berkat. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang merasa cemas, orang yang merasa takut, orang yang merasa kalut bisa melakukan berbagai-bagai tindakan yang tidak masuk akal. Mereka yang berada di dalam kondisi tertekan tiba-tiba saja bisa mengambil pilihan-pilihan hidup yang membuat orang lain geleng-geleng kepala. Sebab apa? Pilihan-pilihan tersebut tidak rasional, tidak masuk akal, bahkan seringkali dapat dikatakan blunder, mencelakakan diri sendiri. Bukan sebuah tindakan yang matang, tetapi hanya sebuah tindakan sesaat yang justru dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berada di dalam situasi dan kondisi sedemikian, biasanya tidak bisa berpikir panjang, hanya berpikir pendek, dan kemudian kasihan sekali mereka harus menerima konsekuensi, akibat-akibat yang menyakitkan dari tindakan-tindakan yang mereka ambil. Katakanlah Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, ketika ada seseorang yang merasa kehidupan keluarganya terancam, entahkah itu secara ekonomi, entahkah itu secara sosial, entahkah itu dari berbagai segi yang lain, orang-orang, anggota-anggota keluarga tersebut bisa jadi kemudian mengambil tindakan-tindakan, pilihan-pilihan hidup yang tidak masuk akal, bahkan mengancam diri sendiri, juga mengancam kehidupan anggota-anggota keluarganya. Maling pitik. Di kampung-kampung katakanlah, ketika sebuah keluarga kekurangan makan, kelaparan, sang ayah melihat anak-anak menangis karena jarang makan, ada yang sudah sakit. Apa yang dilakukan? Terpaksa nyolong pitike
tonggo, terpaksa mencuri ayam tetangga. Akibatnya warga marah, akibatnya warga tidak terima, akibatnya sang kepala keluarga yang mencuri ayam itu dimasak, digebukin rame-rame. Kenapa? Salah satunya karena ia sudah kalut, salah satunya karena ia sudah merasa khawatir, tidak tahu lagi harus berbuat apa, sementara anggota-anggota keluarganya sakit, menahan lapar, dan menangis. Sebetulnya patut dikasihani. Dan oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih, terhadap mereka yang merasa ketakutan, terhadap mereka yang merasa kalut, cemas, mari kita mencoba melihat apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan. Nah, Abraham dan Sarah juga pernah mengalami ketakutan yang sama. Ketika mereka menjalani perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka tiba di satu teritori, mereka tiba di satu wilayah yang dikuasai oleh Abimelek. Abraham dan Sarah merasa ketakutan, dan oleh karena itu ia berkata kepada Abimelek, berkata kepada semua orang, Sarah ini saudaraku. Abimelek tertarik melihat kecantikan wajah Sarah, dan kemudian Abimelek mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Tentu saja peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang mendatangkan kegeraman di hati Allah. Tetapi lihat, Allah kemudian mencoba mencari tahu. Allah kemudian mencoba melihat apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Oh, ternyata semua berawal dari kekalutan, kecemasan, ketakutan yang ada di dalam diri dan hati Abraham dan Sarah. Tindakan Abimelek pun tidak didasari oleh rasa serakah, rakus, mata keranjang, dan itikat-itikat yang tidak baik lainnya. Dan oleh karena itu ketika Abimelek datang di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan, Tuhan melihat dan Tuhan berkata, "Aku tahu isi hatimu, aku memahami dan mengerti ketulusanmu, dan oleh karena itulah aku pun datang kepadamu mencegah supaya engkau tidak berbuat dosa di hadapanku." Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengerti, Allah memahami, dan Allah mau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan pemeliharaannya kepada manusia yang betul-betul berhati tulus di hadapannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang tidak kunjung mereda, di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat begitu banyak
segi kehidupan manusia terdampak dan bahkan hancur berkeping-keping, itu membuat hati manusia menjadi ciut, itu membuat hati manusia menjadi kecut, itu membuat hati manusia menjadi tawar. Kekalutan, kecemasan, kegelisahan, bahkan ketidakmampuan untuk berpikir panjang seringkali menguasai kehidupan seseorang. Bisa jadi ada begitu banyak orang yang kemudian mengambil pilihan-pilihan yang tidak berdasarkan pemikiran yang sehat. Bisa jadi ada orang-orang yang kemudian mengambil tindakan-tindakan yang seperti saya katakan tadi, blunder, justru bisa mengakibatkan kehancuran diri sendiri, kehancuran keluarganya, kehancuran orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini kembali mau mengingatkan dan menguatkan kita. Pandanglah Allah. Ia bukan Allah yang lepas tangan, Ia bukan Allah yang angkat tangan, tetapi Ia justru adalah Allah yang turun tangan untuk menyatakan pemeliharaannya kepada mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang tulus. Providentia Dei, Allah yang memelihara, Allah yang menyatakan kasih setianya, Allah yang menjaga, melindungi, mencegah dari berbagai-bagai hal yang buruk, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan seseorang untuk kebaikan orang tersebut, untuk kebaikan kita. Mari kita datang di hadapan Allah dengan hati yang penuh dengan ketulusan, seperti Abimelek di hadapan Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan ketulusan hati. Biarlah Allah sendiri yang bekerja memampukan kita mengatasi rasa takut dan kekalutan hidup. Allah jugalah yang akan menuntun kita untuk tetap mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang sungguh-sungguh tetap baik dan indah di mata Tuhan. Allah juga yang senantiasa menjaga kita untuk menghindarkan kita dari mengambil pilihan-pilihan hidup yang mencelakakan hidup kita dan hidup keluarga kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memimpin, menuntun, memelihara, serta melindungi, menjaga kehidupan kami semua, karena kami percaya di dalam pemeliharaan Allah sajalah kami boleh menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mohon mampukanlah kami untuk senantiasa hidup dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang terbuka, hati apa adanya di hadapan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan boleh bekerja di dalam hidup dan hati kami, dan kami boleh merasakan tangan Tuhan yang senantiasa hadir dan memimpin, menuntun langkah hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat. Jangan lupa tetap memberlakukan protokol kesehatan. Biarlah hidup kita semua tetap mengalami berkat Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat. Amin.